Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dan kita akan melanjutkan materi kita masih tentang dimensi 3 ya, atau ruang 3 dimensi ya. Nah, ini KI dan KD-nya ya. Nah, setelah kemarin di pertemuan ataupun di video sebelumnya kita membahas jarak antar titik atau titik ke garis. Maka sekarang kita akan membahas bagaimana jarak dari titik ke garis. Minggu kemarin titik ke titik, sekarang titik ke garis ya. Karena kan objek geometrinya sebagaimana telah kita bahas sebelumnya ada 3, titik, garis, dan bidang. Jadi sekarang titik ke garis. Nah, nanti tinggal titik ke bidang. Oke, seperti apa? Pertama, pengertiannya dulu bahwa jarak adalah lintasan terpendek yang dibentuk antara dua objek ya. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Contohnya, misal di sini berarti dua objek yang dimaksud di sini adalah titik dan garis ya. Karena kita sedang membahas jarak antar titik dan garis. Misalkan kita punya titik A, lalu ada garis L. Manakah yang dimaksud dengan jarak dari A terhadap garis L ya? Tentu kita harus membuat lintasan terpendek. Apakah A ke C gitu ya, jadi C sembarang titik pada L gitu, atau A ke B seperti itu, atau A ke M. Tentu di sini secara kasat mata bisa kita lihat bahwa lintasan terpendek itu diperoleh pada saat A ke M gitu ya, sehingga untuk sudut siku-siku, karena ini pasti paling pendek kalau siku-siku seperti itu. Di sebagian literatur ataupun buku lain mungkin ada yang mengatakan M ini adalah proyeksi A, sehingga ada yang melambangkannya A aksen begitu. Tapi maknanya sama saja. Nah, sehingga jarak dari titik A ke garis BC adalah AM ya. Jadi karena garis itu bisa kita namai dengan satu huruf, bisa juga dengan dua huruf. Dengan huruf tersebut adalah titik pada garis tersebut gitu ya. Jadi bisa jadi garis BC, garis CM gitu seperti itu. Jadi di sini jarak dari A ke BC adalah AM. Karena pada materi ini nanti kita akan garisnya itu tidak akan satu huruf, tapi dengan dua huruf seperti ini BC ya. Karena nanti titik-titiknya bisa kita ketahui. Nah, sehingga definisinya adalah begini, definisi yang formalnya. Jarak dari titik A ke garis BC adalah panjang ruas garis AM dengan M adalah suatu titik pada BC sehingga AM tegak lurus BC. Artinya kita tinggal mencari, kalau kita mau mencari jarak dari titik ke garis, kita cari sebuah titik di garis itu, sehingga apabila kita buat garis dari titik di luar yang kita cari jaraknya ke titik pada garis itu, ya itu membentuk sebuah garis siku-siku. Nah, ya. Tentu karena nanti B dan C ini garisnya nanti dalam soal dinotasikan dengan dua huruf B dan C, maka akan terbentuk sebuah segitiga. Nah, dengan kata lain nanti AM ini ya, kalau kita lihat kedudukan AM terhadap segitiga ABC gitu ya, maka AM bisa kita katakan dia adalah garis tinggi dari segitiga ABC. Kenapa? Ya karena tegak lurus dengan BC yang boleh kita anggap sebagai sebuah alas. Untuk selanjutnya jarak A ke BC kita notasikan dengan seperti ini ya. J kurung siku A BC. Ini artinya jarak dari titik A ke garis BC. Tapi ini sebenarnya adalah bahasa lokal kita ya. Ini bukan bahasa internasional ataupun tidak ada kesepakatan matematika untuk membuat ini. Jadi ini mah hanya penulisan kita saja biar tidak terlalu panjang. Jadi kalau misalkan nanti di sebagian buku tidak ada, ya memang nggak ada gitu. Contoh, nah di sini kita punya segitiga sembarang ABC ya. Nah, jarak A ke BC, mana jarak A ke BC? Ya, tadi kalau misalkan jarak A berarti A-nya titik ya, BC-nya garis. Maka jarak A ke BC adalah panjang satu garis gitu ya, AD. Di sini kita lambangkan AD. D-nya itu pasti adalah titik pada BC sehingga AD tegak lurus dengan BC begitu.
Oh ya, atau dengan kata lain AD itu adalah garis tinggi segitiga jika alasnya BC. Bagaimana kalau jarak dari B ke AC? Ya, jarak dari B di sini ke AC. Nah, B ke AC ya. Maka tentu saja kita ambil satu garis di satu titik di AC, sehingga kalau kita tarik B ke sana menjadi sebuah garis yang tegak lurus atau garis tinggi lagi. Jadi B ini garis tinggi kalau alasnya AC ya. Karena kita tahu bahwa segitiga itu punya 3 alas dan 3 garis tinggi. Ya, kalau yang belum nonton ataupun belum paham materi ini, silahkan tonton lagi video yang konsep dasar garis tinggi pada dimensi 3. Kemudian bagaimana kalau dia segitiga siku-siku seperti ini? Ya, ini kan ABC segitiga siku-siku ya. Kalau dari mana siku-siku? Ya, di sini ada lambang siku-sikunya, begitu ya. Oke, nah bagaimana jarak dari A ke BC? A ke BC, ini A ke BC. Tadi konsepnya, kalau kita mau mencari jarak dari A ke BC, carilah titik pada garis BC sehingga nanti kalau misalkan kita membuat garis menjadi tegak lurus ya. Kebetulan di sini kita cukup mengambil titik C. Kenapa? Karena AC sudah tegak lurus BC. Sehingga jarak dari A ke BC itu AC. Begitu juga kalau misalkan kita mencari jarak dari B ke AC ya. B ke AC. B ke AC. Itu sudah saja BC. Karena BC sudah tegak lurus dengan AC. Nah, bagaimana kalau C ke AB? Nah, C ke AB berarti harus ada titik lain di sini antara A dan B. A dan B, sehingga kalau kita tarik menjadi sebuah garis yang tegak lurus. Nah, seperti itulah ya, CD. Bagaimana kalau dia segitiga tumpul ya? Kita mau mencari jarak dari B ke AC. Tentu kalau kita mengambil sebarang titik antara A dan C ya, itu tidak mungkin ada yang tegak lurus, pasti lancip ataupun tumpul gitu ya. Ini nggak akan ada. Di mana berarti? Apakah dia tidak punya jarak? Ya. Nah, maka sebagaimana pernah kita bahas di materi sebelumnya bahwa AC itu kalau dia sebagai garis, dipandang sebagai garis, maka dia sebenarnya panjangnya tak hingga ke kiri dan ke kanan. Jadi boleh kita perpanjang AC-nya sehingga kalau kita mau mencari jarak dari B ke AC itu bisa kita lihat garis atau bisa kita ambil garis BD. Jadi D-nya di luar AC gitu ya. Tapi tegak lurus. Oh, ini BD ya. BD ini dibacanya. Enggak apa-apa. Contoh. Nah, sekarang kita contoh ke soal ya. Contoh 1. Suatu kubus ABCDEFGH berukuran 6 satuan. Berarti 6 satuan kita nggak tahu satuannya bisa jadi 6 cm, 6 mm, 6 km atau 6 nanometer ya. Pokoknya 6 saja. Tentukanlah jarak dari A ke EF, B-nya A ke BD, C-nya A ke EC, begitu. Nah, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah biasa gambar dulu ya kubusnya. Gambar dulu kubusnya. Tentu sudah bisa ya menggambar kubus. Yang penting penamaan titiknya harus berputar A, B, C, D gitu ya, putar. Nanti yang atasnya E-nya berarti E berpasangan dengan A, putarannya harus sama. Jadi kalau A-nya ke sini, dari A ke B ke sini, E juga EF-nya harus sama begitu ya. Itu jangan sampai tertukar. Bagaimana jarak dari A ke EF? Jarak dari titik A ke EF. Berarti ini A-nya sebagai titik ya. Kita cari ke EF. Berarti ambil sebuah titik di EF yang kalau kita tarik garis dari A menjadi tegak lurus EF. Nah, ini gampang ya. Nah, betul. Tinggal kita karena AF ini segitiga siku-siku DE, maka kalau mau mencari jarak dari A ke EF, nah, maka jawabannya adalah sudah saja ini AE ya. Karena AE tegak lurus dengan EF, maka otomatis jarak A ke EF adalah AE, yaitu 6. Nah, begitu ya. Gampang. Bagaimana kalau A ke BD? Nah, A ke BD ya. A ke BD di sini. Ya, gambar dulu sama kita BD-nya. Wah, ini susah ya, susah lurus. Kita keluarkan saja. Nah, di sini juga ada kuncinya sebenarnya. Kalau misalkan kita mau mencari jarak dari A ke BD, nah ya, ini tipsnya ataupun cadasnya nih.
Kalau jarak A ke BD, nah maka sudah saja keluarkan segitiga ABD. Begitu juga seperti tadi kita mengeluarkan A ke EF, keluarkan saja segitiga AEF gitu ya. Berarti A ke BD, keluarkan segitiga ABD. Nah, ABD itu adalah segitiga apa itu? Siku-siku ya, siku-siku di A begitu. Karena panjang rusuknya 6 satuan ya berarti jaraknya ini ya AP ya. Nah, ini AP. Jadi dari A ke BD, A ke P begitu. Di sini ada rumus rumus perbandingan luas ya, bahwa alas kali tinggi akan sama. Perbandingannya adalah kalau ada alas kali tinggi atau tinggi kali alas, berarti ini kan AP ini tinggi kalau alasnya BD. Begitu juga dengan AB, AB jadi alas, maka tingginya AD gitu ya. Alas kali tinggi sama juga dengan alas kali tinggi, seperti itu. Karena di sini sebuah kubus, maka kita sudah tahu AB-nya ini adalah 6 gitu ya. AD-nya juga 6. BD-nya berarti adalah, maka BD-nya itu kan pakai Pitagoras, ataupun tidak pakai Pitagoras juga tidak apa-apa, karena kita sudah tahu BD itu adalah diagonal bidang ya. Kalau diagonal bidang berarti panjangnya A akar 2 atau 6 akar 2. Sehingga kalau kita cari, nah seperti ini ya, AP, tinggal kita pindah-pindah ruas saja lah ya, begitu. Nah, jadi 6 kali 6 dibagi 6 akar 2. Nah, coret-coret. Nah, dapatlah 3 akar 2 ya. Jangan lupa dirasionalkan. Atau karena ini adalah sebuah kubus sebenarnya ya, sehingga ABCD-nya ini adalah sebuah persegi. Ini ABCD sebuah persegi kan, karena dia kubus. Maka ya kalau kita mau mencari jarak dari A ke BC itu pasti setengah diagonal AC ya. AC kan 6 akar 2. Berarti setengahnya ya 3 akar 2, bisa seperti itu. Tapi kalau nanti dibalok ataupun dibentuk yang lain, maka kita harus menggunakan ini begitu ya. Seperti itu. Yaitu A dan B. Gimana yang C-nya? Menarik yang C-nya ya. Suatu kubus ABCDEFGH masih sama yang tadi, punya 6A ke EC. A ke EC. Ya maka kita gambar dulu EC-nya. Ya. Nah, itu EC. Jadi mana jarak A ke EC? Jadi ini A, ya EC ya ke sana lah ya. Kira-kira mana ini? Ya ke sana lah gitu ya. Berarti nanti kita akan mengeluarkan segitiga AEC. Nah, begitu saja. AEC segitiga apa nih AEC nih? Ah, betul ya, siku-siku di AEC. Mana jaraknya? Nah, gitulah ya. Kita sebut aki berarti. Jadi sini ya. Nah, begitu aki. Sehingga jadi jarak. Jadi sebenarnya jarak ya, kalau mau kita tulis dari A ke EC di sini kita sama dengan aki. Nah, gitu ya. Aki. Sehingga di sini pakai tadi aki kali EC, nah gitu ya, sama dengan AC kali AE. Atau misalkan kalau kita sudah familiar, boleh kita rumus aki itu kayak gini. Kalau kita mau mencari garis tinggi pada segitiga siku-siku ya, ini garis tinggi yang ketiga kita sebutnya, maka tinggal kalikan saja sisi-sisi yang tegak lurus. Berarti AC kali AE gitu dibagi sisi miringnya EC atau CE. Nah, gitu ya. Jadi AC kali AE dibagi CE begitu. Boleh seperti itu langsung. Di sini EC-nya kita tahu dia diagonal ruang, jadi dia 6 akar 3 ya. AC-nya diagonal bidang 6 akar 2, AE-nya adalah rusuk, berarti 6 gitu ya. Tinggal kita kalikan gitu ya. Ini habis coret-coret kan jadi 6 akar 2 per akar 3, rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Ini 3 kali akar 3 kali akar 3, 3 habis jadi 2 akar 6. Jadi jawabannya adalah 2 akar 6. Gitu. Mudah ya? Memang mudah. Ini contoh yang kedua ya, harusnya yang kedua itu. Suatu kubus ABCDEFGH berukuran 8 satuan. 8 satuan. MN berturut-turut adalah titik tengah FG dan MM. Apa ini? FG dan ada kesalahan. Ya, maka sebentar ya. FG ini FG dan ini bukan MN. Ini adalah GH maksudnya ya.
Jadi ini adalah maksudnya GH. Jadi MN berturut-turut adalah titik tengah FG dan GH. Nah, ini lagi susah diedit di PowerPoint-nya. Kita tulis saja GH ya. Jadi ini bukan MN, GH begitu. Maka tentukan jarak dari M ke AN. Sekali lagi karena di sini jarak M ke AN berarti kita keluarkan segitiga MAN atau AMN seperti itu. Nah, maka pertanyaannya adalah AMN itu segitiga apa ya? Apakah siku-siku, apakah sama sisi, sama kaki, atau justru sekarang begitu. Nah, di sana M, di sana N gitu ya. Jadi M-nya berturut-turut titik tengah FG, berarti M-nya titik tengah FG, N-nya titik tengah GH ya. Sehingga nah itulah ya. Jadi jaraknya itu adalah MP gitu. Jadi sini kita sebutnya MP. MP berarti P kan sembarang titik pada AN sehingga MP titik lurus AN. Nah, maka kita cari dulu panjang AN ya. AN kemudian AM dan MN-nya kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Wah, ini kita pakai cadas ini ya, cadas, pakai cara cerdas ini. Cara cerdas yang menentukan jarak antar titik dengan pendekatan vektor. Jadi ini AN, dari A ke N boleh akar dari AD kuadrat tambah DH kuadrat gitu ya, tambah HN kuadrat begitu. Ini HN. Oh, banyak tipe ya, ini HN. Jadi AD kuadrat DH kuadrat tambah HN kuadrat, atau boleh juga AE kuadrat DH kuadrat HN kuadrat ya. Boleh disimak videonya kalau ada yang belum paham, video tentang cara cerdas mencari jarak dari titik ke titik menggunakan vektor supaya tidak begitu panjang. Sehingga AD-nya adalah 8 kuadrat ya. DH-nya juga 8 kuadrat. HN-nya karena N itu titik tengah HG ya, N titik tengah HG, berarti HN setengah dari HG, 4 kuadrat. Akar 81 kalau dihitung ya menjadi 12. Atau misalkan kalau Anda mau pakai yang cerdas Pitagoras, ini kan yang keluarnya ini 4 ya, 4 keluar nih. Ini berarti sisanya adalah berapa? 2 ya, 2 kuadrat 4, tambah ini juga 4, tambah 1 gitu ya, 4 tambah 4 tambah 1, 9. Nah, jadi sama saja 12. Oke, ini 81. Oh, maaf keliru. 64 tambah 64 128 ya. Ini adalah akar dari ini. Keliru juga. Maaf ya. Ini adalah berapa akar dari 144 ya. 12. Kalau pakai cara cerdas nah benar ya, 441 9 12. Jadi ini ya sementara belum bisa Bapak edit, ada masalah di ininya PowerPoint. Nah, jadi dapat kita AN-nya tadi adalah 12 ya. Sekarang bagaimana dengan AM? AM juga sebenarnya kalau kita lihat ya, AM itu kalau pakai cara yang vektor berarti AM itu adalah AB kuadrat BF kuadrat FM kuadrat begitu. Jadi AB kuadrat BF kuadrat FM kuadrat, 8 kuadrat 4 kuadrat sama juga dengan 12. Sama juga dengan 12, sehingga AM dan AN itu sama gitu ya. Karena AM dan AN sama, kita kan ingin mencari segitiga AMN ya. AM-nya 12, AN-nya 12, berarti dia pasti segitiga sama kaki. Begitu. Ya. Bagaimana dengan MN? Nah, MN kita tahu kalau mau mencari MN keluarkan segitiga MGN gitu ya. MGN. MG-nya 4 ya, GN-nya 4 berarti MN-nya 4 akar 2. Nah, itu silahkan boleh dicari pakai cara ya, pakai cadas kan, kalau pakai cadas ini 4 dari akar 1 tambah 1 ya. Karena ini 4 akar 1, ini 4 akar 1. Oke. Atau boleh pakai Pitagoras biasa, terserah. Sehingga di sini AMN adalah segitiga sama kaki ya, dengan panjang AM-nya itu 12, MAN-nya itu 12, MN-nya 4 akar 2. Nah, sekarang tinggal kita kalau mau mencari MP, kita jahit itu, keluarkan itu segitiga AMN ya. Kita keluarkan segitiga AMN. Nah, perhatikan. Nah, kita sudah tahu tadi AM dan AN sama ya.
Sama ini berapa tadi? 12. Jadi dia segitiga sama kaki. Sedangkan MN-nya tadi 4/2. Nah, tadi kan kita tugasnya mencari jarak dari M ke AN. Nah, berarti ambil sembarang titik di AN sehingga nanti membuat garis tinggi dari M. Katakanlah tadi kita sudah menamakan titiknya MP. Nah, bagaimana cara mencari MP? Nah, ingat ya, masih ingat di pembahasan sebelumnya ataupun di video sebelumnya, karena dalam mencari garis tinggi dari segitiga sama kaki ya. Kalau misalkan kita mencari garis tinggi dari puncaknya ya, dari A ke bawah kan itu gampang pakai Pitagoras. Misalkan ini kayaknya T1. Tapi kalau mau mencari garis tinggi yang bukan dari puncak berarti pakai perbandingan. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Gitu ya. Berarti nanti tinggal kita cari dulu. Nah, kita cari dulu misalkan ya garis tinggi yang dari puncaknya. Ini kan puncaknya A ya. Puncaknya A. Jadi kita cari dulu aki. Nah, bagaimana cara nyari aki? Nah, ini mah kita sudah tahu ya. AM-nya adalah boleh kita menggunakan segitiga ANQ ini ya. Di sini kita menggunakan segitiga ANQ. Gitu. Sehingga AQ itu adalah AN kuadrat dikurangi NQ kuadrat. AN-nya 12 kuadrat, ini AN 12 kuadrat. NQ-nya, NQ itu kan Q ini pasti titik tengah dari MQ ya. Itu hukum dari segitiga sama kaki. Kalau kita membuat garis tinggi dari puncaknya gitu. Sehingga ini akan sama. Sehingga NQ-nya adalah 2/2. Kita cari menyem. Oh, dapatlah. Ini menjadi 2/34. Begitu ya, 2/34. Itu adalah aki, jadi aki. Nah, sehingga kalau kita mau mencari MP atau PM, tinggal MP kali AN gitu ya. Tinggi kali alas akan sama juga dengan aki kali MN begitu. Ini ya, alas kali tinggi 1, alas kali tinggi 2 begitu ya. Nah, sehingga diperoleh apa? AN kali MP, nah gitu ya, AN kali MP alas kali tinggi sama dengan MN, alas akinya tinggi. Kita masukkan saja AN-nya 12, MP-nya kita cari, MN-nya 4/2 kali 2/34. Sehingga kalau mau mencari MP 12 yang ini kita pindahkan ya, jadi bagi. Ini 4 kali 2 8, akar 2 kali akar 3 4, berarti akar 6 8. Ya, ini 8 dan 12-nya dicoret, dibagi 4 sehingga jadi 2 dan 3. 68, akar 68-nya kita sederhanakan ya. 68 itu kan 68 berapa? 68 itu adalah 4 kali 17 gitu ya. Sehingga 4-nya keluar jadi 2, jadi tersisa 2/17. Sehingga MP itu adalah 4/3 ya, 2 4/3 akar 17. Jadi jarak dari M ke AN adalah 4/3 akar 17. Begitu. Beres ya. Seperti itu. Bagaimana? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan boleh di kolom komentar ya. Oke, itu kita tadi masih berkutat di kubus ya, di kubus. Di kubus bagaimana kalau di dimensi 3 yang lainnya? Karena kan dimensi 3 banyak. Kubus itu kan prisma. Prisma juga prisma yang spesial. Masih ada balok, masih ada prisma segi 5 ya, prisma segitiga. Atau bahkan juga ada limas. Nah, coba sekarang kalau kita pergi ke contohnya di limas ya, biar berimbang. Tadi kubus mewakili prisma lah, balok hampir mirip-mirip lah seperti itu ya kalau balok. Nah, sekarang contoh 2. Diketahui suatu limas beraturan TABCD dengan AB-nya sama dengan 6 dan TA-nya sama dengan akar 34. P dan Q berturut-turut adalah titik tengah BC dan AD. Nah, tentukan jarak titik P ke TQ. Gitu ya. P ke TQ. Nah, maka langkah pertama adalah ya kita gambar. Kita gambar dulu. Di sini katakan limas beraturan. Berarti limasnya beraturan artinya sisinya sama. Nah, kita gambar seperti ini ya. Jadi kalau di sini ada T dot ABCD, berarti T di sini dia sebagai puncak. Karena bisa jadi nanti di sini A dot BCDE, sah-sah saja seperti itu.
memang pada umumnya biasanya T dot ABCD. Artinya T sebagai puncak, bawahnya ABCD. Nah, karena dia beraturan berarti bawahnya itu persegi. Ini AB, BC, CD itu pasti dia sama, begitu ya. Sama. Begitu juga dengan TA, TB, TC, TD itu pasti sama. Jadi ini AB, BC, CD, DA itu panjangnya adalah 6. Nah, ya, sedangkan TA ini dari rusuk tegaknya, TA, TB, TC, TD itu adalah akar 34. Jadi semuanya akar 34. Ya. Sini P dan Q berturut-turut adalah titik tengah BC dan AD. Berarti P itu titik tengah BC, di sini ya sudah ada P ya. Q-nya di sini, Q-nya titik tengah AD. Di sana Q. Nah, Q-nya di sana. Pertanyaannya adalah tentukan jarak dari titik P ke TQ. Nah, berarti gambar dulu TQ-nya. Ini TQ-nya kita gambar. Gambaran sama kita ya. Nah, ini TQ. Ini TQ. Kita gambar. Mana jarak P ke TQ? Jadi ambil, sekali lagi kalau misalkan kita mencari jarak dari titik ke garis, tinggal kita ambil sembarang titik pada garis itu sehingga membentuk garis, yang tegak lurus. Oke, selanjutnya kita sebut ya jarak dari P ke TQ itu kita sebut dengan PR. Ini PR. Nah, PR. Sehingga sekarang sudah terbayang ya. Karena kita mencari jarak dari P ke TQ, maka kita keluarkan segitiga PTQ. Nah, PTQ lihat di sini PTQ. Keluarkan sama kita. Kira-kira PTQ ini segitiga apa kira-kira ya? Kalau kita lihat ini PQ itu berarti dia kan sama juga dengan AB panjangnya ya, karena pasti sejajar. Q-nya titik tengah AD, ini AB, P-nya titik tengah BC gitu ya. Berarti sejajar, berarti PQ-nya adalah pasti 6. Bagaimana dengan TQ? TQ itu dia titik tengah juga dari segitiga TAD. Ini TAD, ini segitiga TAD ya. TAD itu segitiga sama kaki. Di sini TA-nya kan kita tahu akar 34 ya. Ini akar 34. Kemudian juga akar 34 sehingga TQ pasti garis tinggi segitiga siku-siku. Begitu juga dengan TP. Jadi TP juga segitiga TP itu terletak pada segitiga TBC ya. TBC ini. TBC. TQ terletak pada segitiga TAD yang dua-duanya segitiganya sama. Dan TQ dan TC itu sama-sama juga garis tinggi pada segitiganya masing-masing. Sehingga ini sebenarnya adalah sebuah segitiga sama kaki dengan puncaknya T ya. Karena TQ dan TP sama. Sehingga kalau kita mau mencari PR, karena dia segitiga sama kaki, ya, maka dengan cara yang sama seperti di soal yang sebelumnya tadi, kita harus mencari garis tinggi yang spesial pada segitiga sama kaki. Ini kan spesial dari sini, dari puncak nih ke bawah, gitu ya. Nanti tinggal apa? PR kali TQ, gitu ya, alas kali tinggi atau tinggi alas, PR kali TQ akan sama juga dengan T yang ke bawah lah, itu ke siapa, ya. Kalau di sini kita sebutnya TO ya. Jadi O itu adalah titik tengah dari PQ. Pasti titik tengah ya. Pasti titik tengah dari PQ ini. O itu. Sehingga pasti panjangnya 3. Kenapa? Karena PQ-nya itu sudah pasti 6 seperti itu ya. Jadi sekarang tugas kita adalah mencari dulu berapa TQ, nanti juga dapat TP, dan kita mencari berapa panjang TO. Yang perlu kita cari adalah TQ-nya saja, ya TQ. Kenapa? Karena kalau kita mau mencari TQ, nanti TO-nya bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Misal di sini kita mencari TQ dengan mengeluarkan segitiga TAD. Ya. TAD jadi kita keluarkan segitiga TAD untuk mencari TQ. Ya. Ini juga TAD segitiga sama kaki, karena kita tahu TD-nya itu adalah akar 34 juga. Aki itu 3, QD juga 3. Kenapa? Karena Q itu adalah titik tengah AD. Tadi kan kita sudah tahu Q itu titik tengah dari AD di sini ya. Nah, ini Q titik tengah AD. Berarti AQ-nya 3, lalu DQ-nya juga 3. Sehingga kalau kita mau mencari TQ, kita bisa menggunakan
rumus Pitagoras. Ya, berarti TQ itu adalah TA kuadrat dikurangi AQ, karena TA sebagai hipotenusa. Jadi pasti dikurang. Kurangi kuadrat, T hitung akar 34 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Ya. Berarti berapa tuh? Ya, 34 dikurangi 9, 25 lah ya. 25 jadi 5. Nah, sehingga kita tahu TP, oh ini TP ya. Ya, TQ, TP sama ya. Jadi kita tahu TQ-nya itu adalah 5. Begitu juga dengan TP. TP-nya 5 di sini. TP-nya 5. Ini harusnya kalau Anda nulis mah TQ aja ya, TQ lah. Biar konsisten. Kalau kita mau nyari TO, nah, lihat saja ya, TO sebenarnya pakai Pitagoras. Ini 5, ini 3. Karena angkanya cantik dan kita kenal ya, ini ada 5, ada 3 pada segitiga siku-siku. Maka otomatis dia TO-nya adalah berapa TO-nya? Betul ya, TO-nya adalah 4. Makasih yang sudah menjawab ya. TO-nya 4 ini, TO-nya 4 di sini. Triple Pitagoras 3, 4, 5. Nah, sehingga kalau mau mencari PR gimana? Ya, PR RP tinggal alas kali tinggi atau tinggi kali alas ya. PR kali TQ sama dengan PQ kali TO, begitu saja. Nah, kalau di sini, nah betul ya. PR kali TQ sama dengan TO kali PQ, gitu saja. Nanti kita dapat PR-nya, ya kita cari. TQ-nya kita tahu dia 5, ya. TO-nya 4. Tadi menggunakan triple Pitagoras, atau mau dicari juga terserahlah ya. PQ-nya 6 ya, PQ-nya 6. Sehingga PR adalah 4 kali 6 dibagi 5 sama dengan 24/5. Ya, kalau dihitung berapa? Sebenarnya sampai sini sudah selesai ya, sudah selesai, beres. Kalau mau dihitung ya 24 bagi 5, nah ada triknya. Kalau dibagi 5 sudah saja dikali 2 ya. 24 kali 2 48, oh bagi 10 4,8 gitu sebenarnya kalau mau dicari ya. Karena bagi 5 itu sama juga dengan kalau dibagi 5 artinya 1/5 sama dengan 2/10 gitu ya. Jadi kali 2 bagi 10 gitu saja. 24 bagi 5, oh 24-nya kali 2 48 bagi 10 4,8. Tapi jawabannya cukup sampai sini saja. Ini sudah paling cantik 24 bagi 5 itu. Nah, sehingga jarak dari P ke TQ adalah 24/5 ya. Begitu. Selesai saja. Nah, saatnya berlatih ya. Ini ada soal. Soalnya 1, 2, 3. Oh, ini harusnya ada yang keempat ya. Nanti dikirim yang keempat. Yang keempatnya ada 5-nya dong. Ini kan kubus ABCD, panjang rusuknya 5. Itu kan jarak. Nah, ini ya. Ada 3, ini mah bonus lah. A ke CG, B ke CH, F ke AC gitu ya. Di satu kubus ABCD FGH berukuran 3 satuan, titik N, dan seterusnya. Silahkan, pokoknya dalam mengerjakan ini Anda gambar dulu ya. Jadi langkah pertama wajib digambar dahulu. Jadi biar terbayang seperti apa gitu ya. Seperti apa, nanti di sini ada 5 lah. Tambahin soalnya 1 5 ya. Jadi nanti digambar, setelah digambar nanti sudah mulai terbayang. Oke, itu saja pertemuan kita pada kali ini. Semoga materinya dapat dimengerti dan bermanfaat suatu saat nanti. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.